Umat Islam niku akan terpecah menjadi pinten? 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu ini sinten? Yang selamat itu al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku. Nah, mereka ini siapa? Ini yang penting karena apa? Banyak kelompok-kelompok yang ngaku ini kami gitu loh. Itu kami. Berarti kalau bukan kelompok kami masuk neraka semua. Lah ini masalahnya. Salah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kan begini bahwa sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa umat ini akan terpecah. Kalau umat Yahudi dan Nasrani juga terpecah. Yahudi menjadi 71, Nasrani menjadi 72, dan umat Islam terpecah menjadi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Wa fi riwayatin ala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi umat Islam niku akan terpecah menjadi pinten? 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu ini sinten? Yang selamat itu al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku. Nah, mereka ini siapa? Ini yang penting karena apa? Banyak kelompok-kelompok yang ngaku ini kami gitu loh. Itu kami. Berarti kalau bukan kelompok kami masuk neraka semua. Lah ini masalahnya. Dipakai oleh itu sebagian oknum-oknum kelompok tertentu. Kita jawab begini, perlu dipahami bahwa al-jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kelompok mayoritas umat Islam. Jadi ngeten memahami hadis niki, umat Islam kan terpecah menjadi 73 wong nggih. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga selamat. Lah, ngeten jangan dipahami berarti yang masuk surga cuma sedikit, yang banyak masuk neraka. Ini keliru Pak memahami hadis niki. Yang benar bahwa satu kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok mayoritas umat Islam, mayoritas umat Islam, dan yang masuk neraka yang 72 itu cuma kelompok minoritas sedikit. Walaupun 72 isinya cuma sedikit, mayoritas umat Islam itu walaupun cuma satu kelompok tapi mayoritas. Paham niki sampai mriki? Nah, jadi jenengan ampun khawatir. Ampun khawatir termasuk 72. Insyaallah 70 yang satu Pak jenengan. Kita semua yang masuk satu kelompok. Itu pertama disebutkan Imam Suyuti rahimahullahu taala ini untuk membantah, meluruskan sebagian orang yang memahami wah berarti yang masuk neraka cuma sedikit ini. Yang masuk surga cuma sedikit. Wah, ini keliru. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kelompok satu ini yang akan selamat dan masuk surga itu tadi sebutkan al-jamaah, nama lainnya ahlus sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah. Pertama cirinya mereka itu mayoritas di setiap masa. Di setiap masa sampai zaman kita saat ini sampai hari kiamat nanti mereka itu jumlahnya apa? Mayoritas paling besar, banyak sekali. Itu pertama. Jadi nggak mungkin kalau cuma ada kelompok anggotanya cuma 100, 200 ribuan, nggak mungkin. Kalau di Indonesia ini kan hampir pinten 200 juta lebih 200 sekian, 220 atau 230 juta mau kaum muslimin. Berarti yang mayoritas itu adalah apa? Al-jamaah tadi yang akan selamat. Jadi pertama mereka mayoritas di setiap masa. Kedua, perhatikan ahlus sunnah wal jamaah itu, perhatikan ini ciri khas dalam bab akidah mengikuti salah satu dari yang tiga. Kalau tidak Asy'ariyah, imamnya Abul Hasan al-Asy'ari,
atau Al-Maturidiyah, imamnya Abul Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga Al-Athariyah, imamnya Ahmad ibnu Hambal rahimahullahu ta'ala. Dalam bab akidah ikut mana? Asy'ariyah, Al-Maturidiyah atau Al-Athariyah? Kalau mengikuti salah satu tiga ini berarti dia ahlu sunnah wal jamaah. Ketiga, ciri ketiga, dalam bab fikih mereka mengikuti salah satu mazhab imam 4. Hanafiyah, imamnya Imam Abu Hanifah. Yang kedua Al-Malikiyah, imamnya Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Syafi'iyah, imamnya apa? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang ketiga Hanabilah Hambali, imamnya sinten? Ahmad ibnu Hambal rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kalau kita dalam bab fikih mengikuti salah satu ini ciri khas berarti sinten? Ahlu sunnah wal jamaah. Lah di Indonesia niki mayoritas kaum muslimin mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jami'ah. Berarti ini ahli sunnah, Pak. Karena Indonesia niki dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah safari dakwah dari Pulau Sumatera sampai Papua. Pernah, hampir semua pulau pernah saya masuki. Dan saya mendapatkan sama, bahwa kaum muslimin di seluruh penjuru negeri ini mengikuti amaliyah fikih dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, ciri khasnya adalah dalam bidang tasawuf atau tazkiyatun nafs mengikuti dua imam. Pertama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini tasawuf tazkiyatun nafs as-suluk yang sesuai dengan koridor daripada ahli sunnah wal jamaah. Lah, kalau ada kelompok tidak punya ciri-ciri ini, maka ini telah berbelok dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi hati-hati. Dan ini yang punya ciri ini mayoritas di seluruh penjuru dunia. Panjenengan kemanapun, ke Pakistan, ke India, ke Maroko, ke Mesir, ke Malaysia, Brunei, ke Afghanistan, ke Aljazair, ke Turki, dan lain sebagainya. Semua ciri ini ada di mereka. Maka tidak benar kalau ada oknum kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim itu kami. Oh, kami siapa? Jumlahnya cuma berapa? Dan itu minoritas, itu sudah nggak mungkin, Pak, karena ciri khasnya apa tadi? Mayoritas. Karena yang sampai ekstrimnya gimana? Sampai ekstrim. Sebentar, apa ini tadi keterangan ini? Kan Nabi juga nggak pernah menjelaskan itu, Ustaz. Ciri ini. Ya kalau menjelaskan secara kalimat seperti yang saya sampaikan ya tentu tidak. Tapi penjelasan ini dirumuskan oleh para ulama kita dari berbagai dalil-dalil yang ada, gitu. Kemudian disimpulkan seperti itu supaya memudahkan. Jadi jenengan nek ngaji hati-hati, jenengan nek ngaji pengajian mengikuti pengajian harus ekstra hati-hati, diteliti dulu apakah seperti ini kejelasannya, ciri-cirinya. Kalau tidak, lebih baik jenengan mencari pengajian yang selamat supaya kita di rel ahlu sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita.